Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku. Setelah sekian lama aku nggak upload video ya. Oke, langsung aja. Di video ini aku akan cerita tentang gimana sih awal mula aku nulis. Aku udah bawa contekan, nggak apa-apa ya. Jadi di sini aku akan sharing aja tentang awal nulis tuh kapan gitu kan. Jujur aja aku awal nulis itu pas waktu masih SMA. Dan pas waktu SMA itu aku nulisnya masih kayak nulis puisi gitu kan, terus cerpen gitu. Sedangkan sebenarnya waktu masih kecil, pas waktu masih sekolah dasar atau dulu aku di madrasah ibtidaiyah sih, itu aku udah mulai kayak belajar suka-suka nulis tentang kerajaan gitu kan, kisah putri dan pangeran kayak gitu, dan ya pokoknya masih tema-tema yang berbau kanak-kanak banget lah. Terus mulai beranjak dewasa aku mulai nulis kayak cerpen tentang teen lit gitu kan, tentang cinta-cintaan ala remaja gitu kan. Terus pas waktu SMA aku udah mulai nulis tentang puisi, dan untuk pertama kalinya puisi aku pernah terbit di salah satu majalah yang dulu ngehits banget pada zamannya, itu majalah Gaul gitu. Nah, di majalah Gaul itu alhamdulillah untuk pertama kalinya aku juga dapat royalti. Di zaman itu masih dapatnya 50.000, dan itu udah seneng banget karena itu udah besar banget ya, 50.000 pada zamannya gitu kan. Udah bisa dibuat beli berbagai macam hal gitu kan. Dan habis itu aku punya kumpulan cerpen gitu kan, kumpulan cerpen hasil imajinasi sendiri ya, fiktif gitu kan. Dan itu aku pakai penerbit yang masih berbayar alias penerbit yang indie atau mandiri gitu kan. Dan masih belum ngeh gitu gimana sih caranya menembus penerbit besar. Terus ini masuk ke penerbit ya. Gimana caranya aku bisa masuk ke penerbit besar. Jadi teman-teman, aku total udah menerbitkan 4 buku. Ini buku yang pertama ya kan. Buku pertama tentang 4 jago kuasai 4 bahasa. Intinya tentang 4 bahasa, yaitu tentang bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan juga Korea. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu, sering berseliweran di Instagram aku. Jadi sistemnya adalah jadi aku mengumpulkan tentang grammar atau tata bahasa dari 4 macam bahasa ini. Misal sederhananya nih, adalah teman-teman pengen belajar tentang perkenalan. Nah, aku akan ngasih tahu perkenalan dari awal pakai bahasa Indonesia, terus dalam bahasa Inggris gimana, versi bahasa Mandarin bagaimana, versi bahasa Jepang bagaimana, dan versi bahasa Koreanya bagaimana. Jadi itu caranya gitu kan. Terus yang kedua itu adalah khusus tentang bahasa Inggris, karena aku lulusan pendidikan bahasa Inggris dan juga tutor di Kampung Inggris Pare, dan ngajarnya bahasa Inggris. Jadi nggak afdol aja kalau nggak bikin khusus bahasa Inggris. Dan bahasa ini, buku yang kedua itu warna merah, judulnya adalah Jago Kuasai Bahasa Inggris ala Kampung Inggris Pare. Dan di buku ini aku nulisnya itu tentang bahasa Inggris aja, tapi lebih lengkap dan lebih detail. Kalau teman-teman yang belajar bahasa Inggris mungkin sudah tidak asing dengan buku Betty. Buku Betty yang buku grammar itu dulu aku pernah nerjemahin itu. Iseng aja gitu kan. Nah, aku ambil intisarinya, terus dengan aku gabungkan dengan berbagai macam referensi dari pengetahuan aku sendiri juga selama jadi tutor, dan juga hasil dari menerjemahkan buku Betty itu sendiri, aku bisa bikin buku ini bahasa Inggris. Dan ini untuk level basic. Terus aku ada part 2-nya, yaitu warna biru kuning. Ini adalah versi intermediate atau part yang kedua, jadi part lanjutan. Jadi tadi kan versi yang pertama ya, versi yang basic. Ini ada versi yang kedua atau versi lanjutannya. Terus dan yang terakhir adalah yang terbaru atau buku keempat itu adalah Simple Learning Steps, itu tentang bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman. Ini ada 2 bandara, Inggris dan juga Jerman. Dan ini aku juga bikin sistemnya sama. Jadi habis aku jelasin grammar bahasa Inggris, aku akan jelasin langsung versi bahasa Jermannya. Dan semuanya ini aku tulis sebenarnya tanpa niat, awalnya gak niat banget untuk menerbitkan, karena memang aku suka bahasa asing, suka belajar bahasa asing. Aku suka bikin ringkasannya, bikin rangkumannya dalam beberapa bahasa sekaligus, karena aku jarang belajar satu bahasa, jadi belajarnya langsung beberapa bahasa sekaligus. Terus aku jadiin satu
dan aku bukuin kayak gitu. Dan pertama kali aku ngiriminnya adalah buku yang pertama ini otomatis aku kirimin ke penerbit Grasindo, yaitu salah satu penerbit mayor di Indonesia, penerbit besar. Dan dimana kalau udah masuk situ berarti bukunya akan auto tersebar di seluruh Gramedia di seluruh Indonesia ya. Dan sebenarnya beberapa waktu lalu aku udah pernah ngirim ke penerbit yang bukan buku ini ya, tapi buku yang fiktif atau tentang cerpen kayak gitu, dan ditolak kayak gitu. Dan ya udah gitu, ditolak mau gimana lagi gitu kan. Terus aku ngirim file ini ke penerbit Grasindo itu, dan itu karena proses seleksinya lama banget, itu cukup makan waktu sampai 3 bulan. Jadi teman-teman kalau mau ngirim ke penerbit besar siap-siap aja nunggu sampai 3 bulan ya kan, nggak lama kok daripada nunggu dia ya kan. Dan di penerbit besar ini aku hampir kayak lupa sih pada waktu itu kayak diterima nggak ya gitu, soalnya aku nggak yakin diterima ya karena lama gitu, mungkin nggak diterima. Tapi setelah 3 bulan itu aku dapat email dan alhamdulillahnya keterima. Dan proses setelah keterima itu biasanya ada proofreading dari editor gitu kan, prosesnya ada proofreading dari editor, terus kita dikirimin cover, pilih cover yang mana juga, terus habis itu kita diminta baca ulang naskah yang benar-benar harus dibaca ulang. Mungkin ada yang salah dan harus diganti. Itu kita dikasih waktu 1-2 kali buat baca ulang naskah kita sendiri, kita cari kesalahannya gitu kan, karena masih bisa direvisi atau diedit. Dan kalau sudah fix baru distorkan ke pihak penerbitan gitu kan, percetakan. Dan kalau udah jadi cetak otomatis gak bisa diganti dong ya kan, gak bisa direvisi gitu. Dan itu memakan waktu sekitar 1-2 bulan. Dan sebelum masuk percetakan itu kita dapat surat kontrak ya, jadi dikirim ke rumah surat kontraknya, tertera misalkan mau berapa lama. Kalau sama penerbit mayor biasanya 5 tahun, kayak aku nih 5 tahun. Jadi selama 5 tahun buku ini akan selalu diterbitkan di oleh Grasindo di Gramedia, maksudnya tersebar di seluruh Gramedia. Dan nanti bagaimana teknisnya penulisan ini nanti akan aku jelasin di sesi selanjutnya ya kan. Dan pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan adalah, enak gak sih jadi penulis gitu? Kalau enak gaknya jadi penulis tergantung sih teman-teman ya. Kalau buku teman-teman laris, maksudnya banyak pembelinya dan laku banyak banget eksemplar, beratus-ratus eksemplar mungkin jadi bestseller, itu pasti dapatnya juga banyak kayak gitu kan. Nah nanti aku jelasin juga di sesi selanjutnya tentang pembagian royalti dan semuanya. Tapi kalau misalkan di penjualan pertama atau cetak pertama aja udah nggak memenuhi persyaratan persyaratan dari penerbit atau persyaratan bestseller itu sendiri, biasanya penerbit tuh hanya mau menerbitkannya cukup sekali aja gitu. Mereka kalau mau menerbitkan kedua kali, ketiga kali, berarti nanti kan belajar dari pengalaman yang pertama ya, maksudnya dari penerbitan yang pertama aja mereka rugi kayak gitu, dalam artian ternyata antusiasnya nggak begitu besar ya pembelinya, jadi mereka nggak mau cetak yang kedua atau ketiga kalinya, karena biayanya 100% produksi itu dari si penerbitnya gitu kan. Dan penerbit ini mau menerbitin ulang kalau misalkan penerbit ini, misalkan kita sebagai penulis mau membeli minimal adalah 1000 eksemplar gitu kan. Kalau di penerbit Grasindo seperti itu sih. Tapi kalau di penerbit lain aku nggak ngerti ya. Mungkin ada kebijakan tersendiri di penerbit lain gitu. Tapi setahu aku begitu. Jadi itu teman-teman, awal sejarah aku menulis gitu kan. Bagaimana ceritanya aku masuk penerbit dan enak gaknya jadi penulis. Jadi poin utamanya apa? Yang pertama, kalian bisa memulai menulis dengan hal-hal yang paling kalian suka terlebih dahulu gitu kan. Nulis apapun lah, kayak aku aja dulu gak nyangka bakal jadi penulis di salah satu penerbit mayor. Jadi aku nulis aja apapun yang aku suka dan aku iseng-iseng mengirimkannya kayak gitu kan. Terus yang kedua, masuk penerbit itu susah gampang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke penerbit besar memang harus menunggu sampai 3 bulan gitu kan. Terus dan prosesnya juga cukup ketat gitu. Dan kalau untuk penerbit besar seperti ini, misalkan aku udah ngasih satu buku yang memang temanya adalah tentang bahasa asing atau buku referensi kayak gini,
Maka next, apapun buku yang tentang berbau bahasa atau referensi yang kirimkan itu bakal diterima langsung tanpa seleksi. Mungkin juga ini berlaku di beberapa penulis yang lain, bisa ditanyakan juga ke penulis yang lain juga. Misalkan pertama kali kalian ngiriminnya adalah novel, dan novelnya ternyata bagus penjualannya, maka next kalau kalian ngirimin novel di penerbit yang itu lagi, di penerbit yang sama, itu insya Allah nggak pakai seleksi gitu. Jadi itu pure langsung diterima aja sama mereka gitu. Karena mungkin kalian sudah udah dapat brandnya lah gitu sebagai seorang penulis buku itu, jenis itu gitu. Dengan aku buku bahasa, jadi keempat bukuku ini semuanya juga otomatis adalah buku bahasa semua kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku mau ganti belok nih ke buku ke jenis novel atau buku yang lain, otomatis harus melewati seleksi awal lagi kayak gitu. Dan yang ketiga tadi, poin yang ketiga adalah enak gak jadi penulis? Enak kayak gitu kan. Karena kamu gak kerja tapi uangnya masuk ke rekening kamu gitu. Itu enaknya. Tapi gak enaknya pasti ada juga gitu. Dan kalian pengen tahu gak enaknya, maka kalian harus jadi penulis sendiri aja langsung dan rasain sendiri positif dan negatif side-nya kayak gitu. Udah itu aja ya teman-teman untuk video aku yang pertama ini. Thank you very much for watching. Dan silakan kalau mungkin ada silakan like, subscribe, dan juga komen kalau perlu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan komen dan insya Allah bisa dibahas di sini. Kita akan bahas tentang dunia tulis-menulis secara belak-belakan bersama saya Farida gitu kan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.